Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka untuk sama-sama thalabul ilmi, belajar bersama-sama di kelas 4 ini. Kita memasuki materi bab 4 yaitu menyambut usia balik. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon perlindungan, memohon kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari ini. Baik, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya kita akan bahas dan belajar bersama materi kelas 4 bab 4 yaitu menyambut usia balik. Apa itu balik? Usia balik adalah usia yang merujuk pada tahap dalam kehidupan seorang ketika ia mencapai kematangan seksual dan reproduktif. Dalam konteks Islam, balik adalah istilah yang digunakan untuk menandai seseorang yang telah mencapai akil balik, yaitu saat ketika anak laki-laki atau perempuan dianggap telah dewasa secara agama dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan mereka. Tanda umum seseorang telah mencapai usia balik yaitu meliputi yang pertama, bagi anak perempuan yaitu mengalami menstruasi atau haid. Bagi anak laki-laki yaitu mengalami mimpi basah. Nah, usia balik itu bervariasi, namun pada umumnya antara usia 9 tahun hingga 15 tahun. Nah, pada usia atau pada masa balik ini, anak-anak mengalami perubahan fisik, emosional, dan juga psikologi yang cukup signifikan. Sebagian dari perkembangan menuju ke dewasa. Dalam ilmu fikih, nah, usia balik adalah fase ketika seorang individu dianggap sudah mencapai kedewasaan dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tanda-tanda usia balik berbeda antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, bagi laki-laki, tanda usia baliknya ialah mengalami mimpi basah. Sedangkan bagi anak perempuan, yaitu mengalami menstruasi atau haid pertama kali. Nah, selain itu, anak-anak yang sudah mengalami masa atau balik, mereka pun juga memiliki beberapa kewajiban dan perintah yang nantinya akan kita bahas di berikutnya ya, materi berikutnya ya.
Bagi anak laki-laki, ada beberapa perubahan fisik ketika seseorang anak laki-laki itu memasuki usia balik. Yang pertama, terjadinya perubahan suara. Bagi anak laki-laki, suaranya cenderung lebih dalam atau lebih besar. Ya. Kemudian, pertumbuhan rambut. Munculnya rambut di wajah, bisa jambang, kumis, janggut, dan juga di beberapa bagian tubuh, misalnya di ketiak, dada, kaki, bahkan di kemaluan bagi anak yang laki-laki. Yang ketiga, peningkatan tinggi badan. Anak-anak yang sudah mengalami usia balik, mereka akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sekali. Tubuh menjadi tumbuh lebih cepat, ya. Yang keempat ialah munculnya perkembangan reproduksi, yaitu penis dan testis semakin besar. Yang kelima yaitu perubahan bentuk tubuh. Pundak melebar, otot tubuh semakin mengembang, dada semakin bidang, ya. Itu. Jadi anak-anak yang sudah mengalami balik biasanya mengalami hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya ialah peningkatan produksi keringat. Keringat lebih banyak terutama di bagian ketiak, ya. Kemudian tumbuhnya jakun. Nah, ini ya anak-anak yang sudah balik akan mengalami tumbuhnya jakun. Ya itu adalah mengalami mimpi basah seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu munculnya sperma dalam cairan ejakulasi apabila seseorang itu mengalami mimpi basah, ya. Dan ketika anak-anak mengalami mimpi basah, maka anak-anak harus bersuci karena mengalami yang namanya hadas besar. Baik, selanjutnya ialah ciri-ciri fisik anak perempuan yang sudah balik. Yang pertama ialah pertumbuhan payudara mulai terjadi. Jadi, anak-anak perempuan yang sudah mengalami balik atau sudah balik biasanya payudaranya semakin besar, ya. Kemudian mengalami menstruasi setiap bulannya. Dan kemudian ialah pertumbuhan rambut di area kemaluan dan ketiak, ya. Dan keempat, pertumbuhan badan yang lebih cepat termasuk tinggi dan berat. Kemudian ialah munculnya minyak atau wajah itu lebih banyak minyaknya, kemudian ini menyebabkan timbulnya jerawat, ya. Kemudian terjadinya penambahan lemak di tubuh di area tertentu seperti paha dan pinggul, atau bisa lebih jelaskan lebih singkatnya ialah pinggul dan paha itu semakin membesar. Itu ya anak-anak ya, itu ciri fisik perempuan yang sudah balik. Kemudian, nah di sini ada kewajiban-kewajiban yang harus anak-anak lakukan, anak-anak kerjakan, ya utamanya sudah balik. Yang pertama, melaksanakan ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, maupun berhaji. Ya. Dan yang kedua ialah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, ketika anak sudah balik, anak-anak memiliki kewajiban, bahkan belum balik pun, anak-anak sudah memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Nah, ini sekarang anak-anak sudah balik, tentunya anak-anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga ialah anak-anak harus menjaga akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga penting sekali anak-anak menjaga akhlak dan etika kita dalam kehidupan kita, baik etika kita kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat yang lainnya. Ini harus kita jaga.
Nah, berikutnya yang keempat ialah menutup aurat. Jadi, anak-anak yang sudah balik wajib untuk menutup auratnya. Hmm, ya, mana sih batasan auratnya? Untuk anak laki-laki, auratnya ialah dari pusar sampai ke lutut. Nah, kalau untuk anak perempuan, batasan auratnya adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Itu. Jadi, anak-anak yang sudah balik harus sudah menutup aurat ya. Nah, selanjutnya ialah menaati perintah agama dan menjauhi larangannya. Jadi, untuk anak-anak yang sudah balik tentu saja memiliki kewajiban untuk taat akan perintah agama serta menjauhi segala larangannya. Yang berikutnya ialah menuntut ilmu untuk kebaikan diri dan masyarakat. Menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua ya anak-anak ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban baik bagi semua muslim baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian yang terakhir ialah menjaga kehormatan diri dan menjauhi perbuatan tercela. Jadi, ketika anak-anak sudah balik, anak-anak berkewajiban untuk menjaga kehormatan diri anak-anak serta menjauhi segala perbuatan tercela. Itu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak yang sudah balik tidak lupa untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, berikutnya, nah ini anak-anak, kalau untuk anak-anak yang perempuan utamanya, ketika anak-anak sedang berhadas besar atau mengalami menstruasi, ada beberapa larangan yang dilarang bagi orang-orang yang berhadas besar untuk dikerjakan. Yang pertama, sholat. Nah, anak-anak yang mengalami menstruasi tidak sah ya melaksanakan sholat. Ya. Kemudian yang kedua ialah tawaf di Ka'bah. Orang yang berhadas besar tidak boleh melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Yang ketiga ialah masuk masjid. Dilarang seseorang masuk masjid tanpa wudhu bagi orang yang berhadas besar. Jadi, harus ketika anak-anak sedang berhadas besar, usahakan untuk tidak warawiri ke dalam masjid kalau memang tidak ada kepentingan yang urgent. Ya. Yang keempat, berdiam diri di tempat-tempat suci, seperti misalnya di Masjidil Haram ya tempat bersuci ya atau di masjid ya itu juga tidak diperbolehkan. Yang kelima, membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Itu tidak diperbolehkan jika seseorang sedang berhadas besar. Dan ingat juga menyentuh mushaf juga tidak diperkenankan ya anak-anak. Yang selanjutnya ialah berpuasa. Tentu saja berpuasa tidak sah bagi orang-orang yang berhadas besar. Ya, jadi anak-anak ketika berhadas besar atau menstruasi, anak-anak tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Puasa yang anak-anak kerjakan tidak sah. Ya. Nah, ini tadi adalah larangan bagi orang yang berhadas besar menurut ajaran atau fikih ya. Selanjutnya, ketika anak-anak mengalami hadas besar dan selesai, misalnya untuk anak-anak perempuan sudah selesai dari menstruasi, nah maka anak-anak harus namanya mandi besar atau mandi wajib. Bagaimana tata cara mandi wajib? Berikut ini kita bahas ya anak-anak. Anak-anak perempuan yang sudah selesai haid untuk bisa mengerjakan kembali ibadah sholat dan lain sebagainya, tentu anak-anak harus namanya mandi wajib atau mandi junub, mandi besar. Ada beberapa cara atau
untuk mandi besar. Yang pertama niat, yaitu membaca niat untuk mandi besar, ya, dengan niatan untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim sebelum mandi, ya. Yang ketiga, mencuci tangan. Cuci tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, membersihkan organ intim. Membersihkan kemaluan dari najis dan kotoran. Ingat, gunakan tangan kiri ya anak-anak ya. Setelah itu, jangan lupa dicuci tangannya ya setelah membersihkan kemaluan tadi. Yang kelima ialah berwudu. Melakukan wudu seperti biasa dengan kita membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki. Kecuali kaki jika dalam mandi besar. Jadi kakinya nanti dicuci setelah selesai mandi. Oke, next. Selanjutnya ialah membasuh kepala dan seluruh rambut ya, hingga semuanya basah dengan air ya. Nah, kemudian apa? Mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ingat, semuanya diawali dari sebelah kanan terlebih dahulu. Setelah semuanya sudah bersih, memakai sampo sudah bersih semua, maka yang terakhir ialah membasuh kaki. Nah, itu ya anak-anak semuanya tata cara untuk mandi besar atau mandi junub dalam rangka untuk membersihkan hadas besar. Ini biasanya dilakukan untuk anak-anak yang perempuan yang mengalami atau selesai dari menstruasi. Ingat ya urutan-urutannya. Baiklah anak-anak semuanya, tiba kita di kesimpulannya. Menyambut usia balik adalah masa penting dalam kehidupan seseorang yang harus disambut dengan pemahaman, persiapan, dan tanggung jawab yang baik. Peran orang tua, peran guru, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka untuk menyambut usia balik ini. Semoga anak-anak yang usia balik senantiasa bisa menjalankan apa yang menjadi kewajibannya baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, senantiasa menjaga harkat martabat dirinya, menjaga tingkah laku dan etikanya di lingkungan masyarakat. Iya, anak-anak, pelajaran kita pada hari ini di materi kelas 4, bab 4, menyambut usia balik. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita dengan baik pada hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan dan lain waktu. Saya akhiri. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya apabila banyak kesalahan, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anakku semuanya.